Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sel pada tumbuhan, yaitu tentang struktur dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang pengertian dari sel. Sel merupakan unit terkecil dari tumbuh-tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang tersusun oleh selulosa yang berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di dalamnya. Bentuk sel pada tumbuhan bermacam-macam, seperti bentuk bulat, pipih, kubus, dan memanjang. Sel tumbuhan sangat penting dalam menjalankan berbagai proses kehidupan, termasuk fotosintesis, respirasi, penyimpanan zat, reproduksi, dan pertumbuhan. Tanpa sel, kehidupan tumbuhan tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua, yaitu tentang teori dasar sel. Menurut Matthias Jakob, Selden adalah seorang botanis Jerman tahun 1838 mengemukakan teori sel tanaman atau cell theory of plants. Ia mengamati berbagai bagian tumbuhan dengan menggunakan mikroskop dan menyimpulkan bahwa semua jaringan tumbuhan terdiri dari sel-sel. Ia berpendapat bahwa sel adalah unit dasar struktural dan fungsional dalam tumbuhan. Sheldon menyatakan bahwa sel-sel individu pada tumbuhan dapat memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Selanjutnya, sel tumbuhan yang hidup terdiri dari protoplasma dikelilingi oleh dinding sel. Di protoplasma terdapat komponen protoplasmatik dan substansi ergastik. Pada protoplasma terdapat aliran plasma berlangsung satu arah atau rotasi dan beberapa arah yaitu sirkulasi. Di dalam protoplasma juga terdapat benda-benda hidup yang memiliki struktur dan fungsi khusus yaitu organel. Yang keempat, yaitu tentang komponen sel. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel yaitu lapisan tipis yang menutupi sel dan membatasi masuknya zat ke dalam sel dan keluarnya zat dari sel. Membran sel terdiri dari lapisan ganda lipid dengan kepala polar dan ekor non-polar. Yang kedua yaitu ada inti sel struktur di pusat, sel yang mengandung materi genetik atau DNA, nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus yang memiliki pori-pori yang memungkinkan pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma. Yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti gelatinous yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari berbagai komponen termasuk organel seperti mitokondria dan kloroplas, yaitu pada sel tumbuhan. Yang kelima yaitu ada struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan yang pertama yaitu ada dinding sel, yang kedua ada nukleus atau inti sel, yang ketiga ada sitoplasma, yang keempat ada plastida yaitu kloroplas, yang kelima ada ribosom, yang keenam ada mitokondria, yang ketujuh ada badan Golgi, yang kedelapan ada retikulum endoplasma, yang ke-8 ada vakuola, yang ke-9 ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Jenis sel. Yang pertama, sel parenkim memiliki dinding primer yang tipis dan sitoplasma yang sangat fungsional, berfungsi menyokong berdirinya tumbuhan dan juga sebagai penyimpan makanan. Yang kedua, sel kolenkim tersusun dari silinder yang dekat dengan permukaan korsek pada batang, tangkai, dan sepanjang tulang daun besar pada daun. Yang ketiga, sel Skerkim, yaitu sel keras dan tangguh yang dapat memberi kekuatan pada tumbuhan. Dinding sel cukup tebal, sekunder, dan berlignin. Namun ketika dewasa, protoplas sel Skerkim bisa menghilang. Reproduksi seluler pada tumbuhan. Pertama, mitosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi dalam sel-sel eukariotik. Tahapan-tahapan mitosis dan peran mereka dalam pertumbuhan dan perbaikan sel adalah profase, promet. Yang kedua,
meiosis adalah proses pembelahan sel khusus yang terjadi dalam sel-sel reproduktif sel gamet pada organisme yang mengalami reproduksi seksual. Meiosis terdiri dari dua tahap utama yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 memiliki 4 tahapan profase. Metafase 1, anafase 1, telofase 1, mesofase 2. Juga ada 4 tahapan profase 2. Metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Pertama, diferensiasi sel dalam proses di mana sel-sel dalam organisme menjadi terprogram secara genetik untuk mengadopsi peran dan fungsi tertentu. Sel-sel yang telah mengalami diferensiasi akan mengambil bentuk dan fungsi yang berbeda sesuai perannya dalam organisme tersebut. Proses diferensiasi sel sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan dalam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan tumbuhan melibatkan pembelahan sel yang terjadi dalam jaringan tumbuhan. Sel-sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk membelah secara terus-menerus yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga. Proses pembelahan sel dalam pertumbuhan tumbuhan umumnya dikendalikan oleh dua meristem utama, meristem apikal dan meristem lateral. Struktur dan fungsi sel pada tumbuhan sangat penting. Karena yang pertama, fotosintesis. Sel-sel daun tumbuhan mengandung kloroplast, organel yang memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sel-sel tumbuhan membelah dan berdiferensiasi untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga. Yang ketiga, transportasi nutrisi dan air. Sel xilem dan floem dalam tumbuhan bertanggung jawab untuk transportasi air, nutrisi, dan zat lainnya dari akar ke daun dan sebaliknya. Pemahaman struktur dan fungsi sel dalam jaringan pengangkut ini penting untuk memahami bagaimana tumbuhan mengatur transportasi nutrisi. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Bila ada kata pengucapan atau kata kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.